Ya beginilah keseharianku setiap hari di Kanada. Setiap harinya harus naik bis, terus pindah naik kereta, cuman untuk perjalanan mencari kitab suci. Enggak guys. Jadi ini tuh perjalanan kita untuk melakukan aktivitas, yaitu hobi kita, hobi yang dibayar ya guys. Perjalanan dari rumah ke tempat tujuan itu emang sangat jauh, sekitaran 2,5 jam kalau untuk naik transportasi umum. Jadi kalau boleh sharing, transportasi umum di Kanada itu kurang begitu bagus ya guys. Beda banget sama di Bangkok, Thailand. Khususnya untuk transportasi subway yang di Kanada, yaitu kereta. Di setiap weekend dia selalu aja ada masalah atau kendala. Entah itu perbaikan jalur atau apalah guys. Yang pasti kalau udah ada perbaikan jalur, kita disuruh pindah ke bis lagi. Dan yang pasti nggak lupa sebelum melakukan aktivitas, aku paling suka untuk mampir membeli kopi kesayangan, yaitu Tim Horton. Tim Horton itu adalah kopi yang paling famous di Kanada. Mungkin di Indonesia belum ada, tetapi di Bangkok udah ada. Dan yang paling aku suka itu pembayaran di sini bisa pakai Apple Watch. Jadi aku nggak perlu repot-repot membawa kartu fisiknya seperti ATM. Dan inilah kopi andalanku, yaitu black coffee tanpa gula dan tanpa krim guys. Setelah membeli kopi, kita langsung lanjut lagi naik bis dan sampai juga ke tempat tujuan. Jadi dari tempat aku tinggal itu harus jalan dulu naik bis, lalu pindah ke subway, pindah lagi ke bis, lalu jalan lagi ke tempat tujuan. Dan gak enaknya tinggal di Kanada itu di saat musim salju mau tiba seperti ini guys. Hawanya pasti dingin banget dan juga anginnya kenceng banget. Justru malah kalau saljunya udah turun itu malah hawanya gak terlalu dingin guys. Dan ini belum lagi kalau udah malam kita harus perjalanan balik lagi, naik bis lagi, naik subway lagi dan juga naik bis lagi. Kemudian jalan lagi ke rumah. Dan aku hampir setiap hari menjalani hidup seperti ini, apalagi udah berjalan 2 tahun sekarang. Kalau ditanya bosan sih udah pasti bosan, apalagi anak istri masih di Indonesia kan. Ya tapi mau bagaimana lagi, namanya juga mencari cuan guys, ada enak dan enggaknya. Aku harap sih untuk tahun depan plan aku bisa terwujud, yaitu bisa membawa anak dan istri ke Kanada. Ya dan inilah tempat aku menjalankan hobi, menjalankan rutinitas setiap hari. Jadi buat kalian yang para pejuang cuan atau pejuang dolar yang di luar negeri, kalian tetap semangat karena memang masih ada keluarga yang harus diberi nafkah di rumah.